suami ke rumah perempuan itu. Apa yang abang pikirkan mungkin nggak ini. Saya pas datang, saya ngetok-ngetok, saya ditarik sama perempuan ini, saya udah babak belur, injek itu, Adeva udah teriak-teriak. Akhirnya saya sampai di kurang lebih sampai di rumah sini itu di rumah mertua saya jam 12. Saya telepon Bang Dewa. Bang, ya saya katanya gitu. Saya fotoin. Astagfirullahaladzim Selika. Bang tolongin Selika bang. Saya bilang, di mana Selika? Apa kejadiannya? Abang tolongin. Selika udah gak kuat. Saya bilang, ya udah Sherlock katanya gitu. Iya bang, Selika Sherlock. Saya Sherlock. Saya udah siapin surat-surat saya semua, baju Adeva semua. Nggak lama pas tunggu ya Sel, abang di mana bang? Cepet bang. Saya bilang saya takut. Jadi bawaan saya itu takut. Saya udah males lah ya. Saya bilang sudah. Akhirnya nggak lama beraja, udah detik-detik mau subuh Bang Dewa datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini kita kedatangan narasumber, tamu kita, saudari kita yang insya Allah akan memberikan kisah inspiratifnya kepada teman-teman. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa diambil ibrohnya dan bermanfaat buat kita semua. Di depan saya ada Ibu siapa namanya, boleh diperkenalkan Ibu? Nama saya Selika. Ini anaknya Bu? Iya. Anak keberapa? Anak keempat. Oh, anak keempat. Siapa namanya sayang? Adeva. Adeva, Masya Allah. Adeva kelas berapa? PKA. Alhamdulillah akhirnya kita ketemu, qadarullah. Dan saya mau dengar kisah Ibu dari sebelum masuk Islam sampai nanti masuk Islam. Pertama mungkin dari kisah Ibu sebelum masuk Islam itu gimana sih kehidupannya? Oh, sebelumnya saya memang awalnya itu Kristen ya. Untuk agama saya lahir dari Kristen Protestan. Saya orang tua saya juga Kristen Protestan gitu kan. Qadarullohnya lagi saya anak satu-satunya, anak tunggal. Jadi dulu orang tua saya dulu tinggal di Bekasi. Dan orang tua saya juga aktif di gereja. Dulu kami gerejanya di GPIB. Jadi setiap Ahad ya itu selalu saya disuruh untuk kalau dibilang tuh kayak seperti sekolah minggu, dan tidak boleh lepas dari sekolah minggu, dan saya selalu aktif itu dari retret, acara-acara seperti acara kegiatan sekolah minggu, Natal bersama, sampai acara Paskah subuh itu nggak pernah sampai panitia segala gitu kan. Nah, di dalam benak saya tuh dulu waktu pas saya sekolah minggu tuh, karena saya selalu sekolah minggu jalan sendiri gitu kan, sampai SMP tuh selalu jalan sendiri, nggak pernah diantar gitu kan, karena selalu bersama-sama, tapi nanti di tengah jalan selalu pisah sama temen gitu. Saya bilang begini, ya enak ya jadi Islam, saya bilang kayak begitu. Ya benar, saya bilang enak jadi Islam, nggak pernah harus ke gereja, saya bilang gitu, karena saya nggak ngerti ya dulu, maksudnya mereka ternyata harus menjalankan sholat 5 waktu, karena enak gitu kan, nggak harus dituntut begini begitu. Terus ditambah lagi sekolah saya dulu kan Katolik. Sekolah Katolik. Sekolah Katolik tapi gitu aslinya kan. Kristen Protestan. Iya. Terus saya lihat teman-teman di rumah itu mereka apa ya, maksudnya pada libur karena mereka rata-rata di negeri. Saya bilang enak ya sekolah di Islam, saya bilang gitu. Mau lebaran liburnya panjang. Sedangkan kita nggak pernah. Kedua, saya merasa risih dulu karena mama saya dulu nganggap fashion banget, hidupnya dia fashion banget. Jadi saya harus pakai baju yang seperti ala-ala Agnes Monica lah dulu lagi kayak gitu kan. Saya tuh merasa risih gitu kan. Kenapa sih harus dituntut seperti itu gitu kan. Akhirnya saya saya sempat marah berantem sama mama saya, nggak bisa ini gitu. Saya bilang saya nggak suka. Nah akhirnya berjalanlah waktu juga, saya itu paling senang dengar azan, apalagi azan maghrib ya. Kayaknya di hati saya tuh enak aja gitu loh. Setiap saya dengar azan tuh kok apa sih, hidup saya tuh lebih tenang gitu loh. Tapi setiap azan itu di rumah itu selalu dimatikan TV, dimatikan. Saya bilang kenapa sih mah? Saya tanya, emang lu mau jadi Islam? Ya emang kenapa? Saya bilang kayak gitu. Itu kan dengar, nama kita tuh harus ngargain. Ya enggak itu. Saya bilang ya sudah, saya orangnya saya dari dulu dari SMP lah, sejak mulai beranjak itu saya orangnya nggak mau banyak ribut gitu. Udahlah jalanin aja gitu kan. Berselang waktu saya pacaran gitu kan, ternyata memang saya dapat Muslim. Dia kebetulan orang Jawa, Medan gitu kan, tapi beliau memang asli Muslim gitu kan. Kami pacaran cukup lama ya, dari SMP, saya SMP beliau SMA lah kurang lebih gitu. Akhirnya selesai saya SMA, saya nikah dengan beliau.
saya pergi dari rumah. Saya pergi dari rumah karena orang tua juga tidak menyetujui gitu kan. Akhirnya keluarga dari almarhum bilang, ya sudah kalian kalau mau nikah. Akhirnya keluarganya almarhum itu membayar wali nikah ya waktu itu. Membayar wali nikah, dan saya sempat disahadatin langsung dengan wali nikah di rumahnya almarhum. Orang tua saya tahu karena kita tetanggaan dulu, tapi beda RW. Orang tua saya itu menganggap ya sudahlah gitu loh. Tapi saya tahu namanya batin seorang ibu tuh kayak gimana ya. Mas saya menganggap ya sudahlah, saya nggak mau ini, sebetulnya saya menjalankannya aja gitu. Akhirnya kami nikah, saya Islam. Ternyata di dalam pernikahan saya itu sekedar pernikahan saja. Jadi saya itu tidak diajarkan untuk belajar, tidak ada sama sekali. Yang saya belajar itu cuma surat Al-Fatihah, hanya itu saja. Selain itu enggak. Saya belajar sendiri, dan sholat juga saya tidak diajarkan sama beliau. Dari keluarga beliau juga tidak ada gitu kan. Sampai sholat id juga ya sekedarnya aja, kadang juga itu saya nggak sholat id gitu. Akhirnya di umur anak saya 4 tahun kami dikaruniai anak 1 dari almarhum. Di umur saya anak umur 4 tahun almarhum meninggal kena kanker otak. Ternyata itu yang ditunggu-tunggu mungkin, karena dari pihak almarhum itu dia cucu pertama, dari pihak saya dia juga cucu pertama. Almarhum juga anak pertama kan, cuma saya anak satu-satunya gitu kan. Akhirnya setelah itu kembali lagi lah saya dibilang, kamu mau kayak gimana, kata mama papa saya. Saya juga bingung, apa yang harus saya lakukan. Kebetulan juga keluarga mama saya juga, ya sudah lu ikutin deh apa kata orang tua lu gitu kan, karena lu harus dihidupin, emang tinggal sekarang sama orang tua lu, kasarnya kayak gitu. Tapi anak saya yang pertama itu punya opa oma angkat, dan dia sebenarnya haji gitu. Cuman karena mereka berpikir ya sudah, kita hanya bisa menyerahkan saja gitu kan. Akhirnya saya cari uang sendiri. Saya masih kerja di bandara. Kebetulan memang almarhum dulu bapaknya itu punya aset di bandara, tapi sedikit-sedikit udah dijual, dan bosnya juga kenal sama saya. Jadi saya disuruh kerja. Berjalan waktu saya juga dapat suami lagi, kurang lebih 6 tahun lah, kurang lebih 6 tahun dari almarhum meninggal. Akhirnya beliau bilang, saya mau nikah tapi nggak bisa ikut agama. Saya bilang nggak apa-apa, saya bilang kayak begitu. Saya ikut. Ternyata proses itu bersama seperti almarhum, dan saya juga nggak tahu harus apa gitu kan. Akhirnya dapatlah anak 2. Dan anaknya itu sekarang umur yang pertama 17 tahun, nanti di bulan Agustus, yang ini 15 tahun. Jadi saya punya anak 3, harus mencari sendiri kalau dibilang, dan dibantu sama orang tua dengan almarhum papa saya gitu. Nah akhirnya mereka taunya saya Kristen gitu loh. Karena percuma, saya juga bilang ya mau kayak gimana, saya juga nggak tahu Islam itu kayak apa gitu. Islam itu berdiri tuh kayak gimana, saya nggak tahu sama sekali gitu. Saya hanya berpikir ya sudah, jalanin aja. Akhirnya saya pisah, cerai hidup ya sama beliau. Ya, akhirnya saya kembali lagi. Saya hanya bisa begini, kalau misalnya ada orang apa, astagfirullah, innalillahi, cuma seperti itu sekedarnya aja yang bisa saya ucapkan gitu. Cuma kalau misalnya azan, mungkin saya setiap ada azan tuh pasti saya suka nangis. Kayaknya hidup saya tuh gimana ya, itu kehidupan saya ada di dalam azan itu gitu loh. Kayaknya saya benar-benar dipanggil Allah untuk misalnya untuk bertobat gitu. Tapi saya nggak ngerti apa sih yang saya tangisin, kenapa saya harus nangis gitu loh. Akhirnya oh ya sudahlah, jalanin aja hidup saya gitu. Akhirnya saya kembali lagi murtad, dan saya gereja waktu itu di Depok, di Citayam, karena kita tinggal di Citayam ya. Di Depok itu di GBI. Saya sampai dibaptis Islam sampai saya disuruh ikut kegiatan. Tapi ini hati menolak sama sekali. Nggak ada yang namanya kepengen ikut ini. Gereja juga kadang-kadang sampai mama saya, lu udah gereja udah mau nggak itu apa yang mau harus ini. Sampai saya selalu dimarahin karena saya emang kayaknya benar menolak gitu loh. Saya emang pengen banget tahu Islam. Karena saya merasa saya melihat orang Islam itu tuh tenang hidupnya, damai gitu. Sampai saya bilang, pernah almarhum papa saya bilang gini, lihat tuh Islam, tukang nikah, tukang kawin, berantem terus. Saya bilang bukan kayak begitu, itu tergantung dari orangnya, saya bilang gitu. Sampai papa mama, terutama mama saya ya, dia bilang, lu
Enggak, saya bilang, memang itu semua tergantung dari orangnya. Apapun itu, mama lihat di luar sana. Mama lihat kakak mama kayak gimana. Jangan salahkan agama, saya bilang kayak gitu. Mama saya tidak terima dengan itu. Terakhir itu saya waktu tinggal di Citaim itu saya mimpi. Saya ada di Mekah. Saya ada di Mekah, nggak tahu siapa yang bawa, tiba-tiba saya ada di situ. Saya pakai baju putih-putih. Tapi saya nggak tahu ini saya ada di mana gitu. Posisi lagi murtad. Akhirnya saya berjalannya waktu saya nikah lagi. Berarti nikah yang udah ketiga. Tapi waktu pas mau nikah cobaannya juga masih banyak. Beliau bilang, Kak, saya tidak bisa mengikuti agama kamu. Saya bilang, kamu nggak perlu ikutin agama saya. Tapi kamu harus menjadi imam saya. Apapun itu, saya bilang kayak gitu. Karena saya udah capek hidup kayak begini, saya bilang kayak gitu. Yakin, kata kakaknya. Yakin, saya bilang kayak begitu. Saya akan ngelawan orang tua saya. Tapi asal kamu benar untuk menjadi imam saya. Itu kenyataan yang ada. Saya kabur dari rumah saya. Saya tinggalin anak saya yang tiga-tiganya. Saya kabur. Saya nikah. Saya nikah lagi. Akhirnya, waktu itu saya masih kerja di hotel. Saya udah tinggal di sini, sebelah sini. Tinggal di sebelah ini. Ternyata pas saya waktu itu kerja di hotel, saya bilang gini sama ayahnya Adeva, saya niat hijrah. Akhirnya saya hijrah dari hotel. Dulu saya kerja di hotel. Kalau dibilang enak ya kerja di hotel ya, satu hari pendapatan itu sampai 300.000 di luar gaji ya, gitu kan. Saya juga bisa ngasih ke mertua saya, di almarhum mertua saya gitu. Pokoknya di kehidupan keluarga suami saya itu saya paling wah deh gitu kan. Ternyata pas saya niat hijrah, ada orang ketiga di dalam hidup saya. Suami saya jarang pulang, terus cuek sama saya gitu kan. Itu posisi pas saya niat hijrah itu saya lagi hamil Adeva. Terus saya disuruh sama teman saya untuk punya sertifikat mu'alaf. Katanya kalau lu ada apa-apa bagaimana, nanti kasihan hidup lu, orang tua lu terima. Kalau orang tua lu nggak terima, malah lu nanti dimakamin secara Kristen. Itu siang, kejadiannya itu siang. Soal teman saya bilang, saya langsung coba ke Sunda Kelapa, kata teman saya. Saya bilang sama ayahnya Adeva, yuk kita ke Sunda Kelapa. Saya bela-belain. Padahal itu saya udah nggak punya duit sama sekali. Mau bayar kontrakan saya nggak bisa sama sekali. Karena suami saya juga lagi nggak kerja. Sampai suami saya marah, bilang, kenapa lu gue berhenti, lu juga berhenti. Saya bilang nggak apa-apa. Gitu. Saya mau niat hijrah. Terus nanti bayar kontrakan bagaimana, makan gimana? Cuma satu jawaban saya. Ada Allah. Nanti gimana untuk kita ke depannya? Ada Allah. Gimana nanti biar Allah yang berkehendak. Lu punya iman nggak? Sampai saya bilang kayak gitu. Ya tapi kan kita udah ada Allah, biar Allah aja yang ngatur, saya bilang. Gimana nanti? Selagi kita masih bisa hidup, ada Allah, saya bilang. Ya sudah. Akhirnya siang itu saya dikasih tahu, berangkatlah saya ke Sunda Kelapa. Sebelum ke Sunda Kelapa, saya ditagih ini untuk uang kontrakan untuk bayar. Sebelum ke Sunda Kelapa, saya sholat di Masjid Kemang. Detik-detik mau maghrib itu, kalau nggak salah, saya bilang sama suami saya, berhenti yuk, bentar lagi mau maghrib. Kita sholat dulu. Saya bilang, kalau di sana nanti ketemu masjid lagi, nanti jauh lagi, lama lagi sholatnya. Dalam sholat saya bilang begini sama Allah, ya Allah, hari ini saya terakhir bayar kontrakan. Tolong jangan permalukan saya di depan banyak orang. Saya nggak tahu harus kayak gimana, saya bilang kayak gitu. Tolong engkau yang memberikan masalah, engkau juga yang akan memberikan rezeki, saya bilang. Akhirnya saya ke rumah abang angkat saya. Setelah selesai sholat, saya berangkat ke abang angkat saya ke Setiabudi. Saya bilang, saya minta tolong untuk bayar kontrakan. Minta terus katanya. Saya bilang, saya lagi pada nggak kerja. Laki lo cari dong kerjaan. Sampai dia bilang, tolonglah, saya minta tolong. Berapa kontrakan lo? Masih zamannya di sini 750. Saya bilang 750. Nih, gua kasih lo 750. Nih buat lo pada makan 100.000. Di situ saya nangis, benar-benar nangis. Ya Allah, minta kan Allah. Saya yakin Allah nggak akan memberikan cobaan melebihi batas kemampuan. Akhirnya dari Setiabudi saya ke Sunda Kelapa. Sunda Kelapa, sampai di sana DKM-nya udah mau pulang. Saya bilang saya mau ngurus. Saya bilang kayak gitu. Akhirnya dikasih tahu persyaratannya apa aja. Saya bilang saya nggak ada. Pertama surat baptis saya yang nggak ada. Saya bilang ya nggak apa-apa. Nanti hari Sabtu ya di sama Ustadz Kainama. Saya nggak tahu kalau itu masih saudara sama om saya. Memang sebelumnya itu saya nonton YouTube-nya Ustadz Kainama kan. Saya bilang kayak begini,
Sebelumnya suami saya bilang, tuh ada ustadz ke Sunda Kelapa tuh, dia mualaf, ketua mualaf. Saya dengerin, terus saya dengerin. Seketika hati saya bilang, saya kepengen deh ketemu ustadz ini, saya bilang gitu sama suami saya. Ya udah datang, dengan cueknya dia gitu, datang gitu. Iya ayolah anterin. Iya nanti, dia bilang kayak gitu. Ini hati pengen banget ketemu. Setelah itu posisi itu saya hari Kamis kalau nggak salah. Hari Sabtu saya ketemu dengan beliau untuk untuk menjalankan syahadat ulang untuk mendapatkan sertifikat kan. Dari situ akhirnya setelah selesai saya syahadat, di situ saya nangis. Saya nangis, benar-benar nangis karena apa? Beda rasanya saya waktu pas syahadat pertama sama sekarang, kayak gitu. Akhirnya setelah acara selesai, suami saya bilang, Ustadz itu dari Ambon, saya dipanggil. Tanya siapa, dari mana itunya. Ternyata kita masih saudara. Saya bilang, tolong jangan tinggalin saya bilang kayak begitu. Saya butuh orang tua, saya bilang kayak gitu. Karena orang tua saya udah nggak peduli lagi, dan anak saya semua dibawa pulang ke Manado. Akhirnya setelah saya udah mulai niat hijrah itu ya, karena itu ada orang ketiga. Ini saksi, pagar ini adalah saksi saya untuk mau bunuh diri. Saya mau bunuh diri posisi jam 8 malam. Pisau udah di sini semua, udah berdarah semua. Kenapa saya bilang, ya Allah, kenapa saya seperti ini? Saya bilang gitu kan. Allah kasih kayak gimana? Saya benar-benar mau bunuh diri. Udah loncat, saya udah hampir mau loncat. Udah kaki saya yang satu udah di seberang. Di belakang itu ada deket kamar mandi. Itu saya buat lilitan. Saya gantung diri. Karena saya udah nggak kuat. Saya nggak tahu harus sama siapa lagi saya ini. Dan saya juga bingung apa yang saya harus lakukan gitu loh. Akhirnya teman saya bilang, ada salah satu teman saya orang sini, dia bilang nggak boleh kayak begitu. Masih punya Allah kan? Masih. Agama lu Islam kan? Iya. Sholat, tahajud, minta sama Allah. Jangan lupa tahajud, sholat 5 waktunya, sholat duha, sholat istikharah, minta yang terbaik sama Allah. Ternyata di itu suami saya jarang pulang. Saya hamil Adeva itu umur 5 bulan atau 6 bulan, saya jualan kopi. Suami saya jarang pulang, padahal dia lagi kerja. Pulang sama saya itu paling seminggu cuma 2 kali. Selasa, ingat saya banget, Senin sama Selasa, abis itu udah dia di tempat perempuan. Saya posisi lagi hamil, saya jualan termos, gorengan, apa semua. Itu saya naik ojek ke Swiss Bell Pondok Indah, waktu itu masih ada. Saya pinjam termos ipar saya, kebetulan dulu kita tinggal, ipar saya deket sini ya kan, pecah, minta ganti. Oke. Saya begini nggak dikasih, pokoknya saya apa-apa nggak dikasih. Saya bilang, ya Allah, kenapa posisi saya udah nggak punya uang, ternyata keluarga dia langsung menjelek-jelekan saya. Sampai keluarga suami saya, kakak ipar saya ngomong kayak begini sama suami saya, ngapain lu nikahin orang kayak begitu, mendingan lu tinggalin. Itu di depan jalan raya. Kalau tadi lewat pohon jati, ada musola itu, ada rumah bagus, dulu itu rumah mertua saya, tapi dulu belum sebagus itu ya. Itu di depan jalan raya itu. Ipar saya ngomong kayak begitu. Saya cuma ngelus dada. Ya Allah, saya bilang. Saya diem. Akhirnya setelah itu saya cuma bisa berdoa, dan berdoa saya bilang sama Allah, ya Allah, tolong bukakan hati pikiran suami saya. Tolong kasih lagi saya sabar, kasih lagi saya ikhlas. Kalau emang misalnya ini yang terbaik buat saya, tolong Allah berikan yang terbaik. Saya udah bisa pasrah. Saya cuma bisa pasrah. Akhirnya saya saking udah nggak kuatnya, saya telepon Ustadz kayak nama, Om mau bicara, kayak gitu. Kenapa non mau bicara? Oke. Karena saya udah tahu jadwalnya dia, saya bilang besok kita dipanggil sama Ustadz Kainama untuk di Masjid Sunda Kelapa. Akhirnya saya dipanggil ke saya ke sana. Saya ceritakan semuanya. Ustadz Kainama bilang, ya sudah. Akhirnya berjalannya waktu, posisi Adeva udah lahir, suami ke rumah perempuan itu. Apa yang abang pikirkan mungkin nggak ini. Saya pas datang, saya ngetok-ngetok, saya ditarik sama perempuannya ini, saya udah babak belur, injek itu, Adeva udah teriak-teriak. Suami saya cuma bilang, ada bayi, ada bayi, ada bayi. Habis saya bang, ini semua, muka saya udah nggak kelihatan. Saya udah tinggal di rumah mertua saya. Jadi kita udah nggak ngontrak kan. Jadi pas abis Adeva lahir, kita disuruh tinggal di sana. Waktu itu masih ada almarhum Ko Steven. Ya, jadi pas hamil itu memang saya udah mulai aktif di MCI. Setelah itu saya habis di jalan ini, saya cuma bisa nutupin karena ini biru semua, bunyok muka saya, bawa-bawa Adeva di kereta.
di Grab, saya mau bayar, suami saya bilang apa, bayarlah, orang lu yang kesini udah nyamperin gua. Di stasiun kereta dia jalan sendiri, dia nggak kenal saya. Akhirnya saya sampai di, kurang lebih sampai di rumah sini, itu di rumah mertua saya jam 12. Saya telepon Bang Dewa, bang, ya Sel, katanya gitu. Saya fotoin, astagfirullahaladzim Selika, bang tolongin Selika bang. Saya bilang, gimana Selika, apa kejadiannya, abang tolongin, Selika udah gak kuat. Saya bilang, ya udah Sherlock, katanya gitu. Iya bang, Selika Sherlock. Saya Sherlock, saya udah siapin surat-surat saya semua, baju Adeva semua. Gak lama pas tunggu ya Sel, abang di mana bang, cepet bang. Saya bilang saya takut, jadi bawaan saya itu takut, saya udah males lah ya. Saya bilang sudah. Akhirnya gak lama udah detik-detik mau subuh Bang Dewa datang. Saya udah keluar, saya pelan-pelan keluar, Bang Dewa nggak terima, jangan keluar, abang masuk, kita harus ngobrol sama suami kah. Udah bang, nggak usah, nggak ada adabnya Sel, katanya. Ayo kita ngobrol. Tetap dia nggak terima dengan dia gitu kan, karena maaf ya bang, mungkin secara ini si perempuannya mengguna-guna kan? Karena pas saya itu saya merasa itu udah ada yang beda. Setelah kayak gimana, dibawalah saya ke Mu'alaf Hijrah Center ini, karena dulu Bang Dewa kan kenal sama Bang Hegar ini, yang ininya MAC, bonyok semuanya, Bang Hegar juga ini. Akhirnya saya diistirahatin, saya udah capek karena kan itu udah saya nggak tidur kan. Di mobil Bang Dewa juga kata Bang Dewa, tidur Sel gitu. Iya bang, saya usahain tidur, tapi ternyata saya nggak bisa tidur. Nyata di dalam seminggu itu saya di shelter itu, Adeva nangis. Bang Hegar juga udah bilang, Sel gimana? Ya udah bang, kita pertemuan aja. Pertemuan lah, kira mereka komunikasi sama Kainama kan. Kainama marah besar, sampai Kainama telepon Ambon itu udah mau datang ke rumah sini. Akhirnya dia bilang nggak usah, katanya udah jangan dilawan, katanya gitu kan. Posisi itu hari Sabtu, saya ingat banget, pas Kainama mau ada yang syahadat lagi kan. Setelah syahadat saya nggak boleh dipertemukan, suami saya udah mau digambar. So, Kainama jujur udah emosi berat. Saya bilang, Om, bukan saatnya, saya bilang kayak begitu. Akhirnya saya dipertemukan, ditanya sama Kainama, gimana dek, kamu maunya? Saya bilang, saya udah maafkan. Saya bilang nggak perlu minta maaf sama saya bilang minta maaflah sama Allah. Saya bilang, insya Allah saya ikhlas apa yang dia berikan, apa yang dia kasih ke saya bilang minta maaflah sama Allah, saya nggak akan membalasnya, saya bilang. Sampai Kainama bilang, benar, iya saya ikhlas, biar Allah aja yang memberikan yang terbaik buat suami saya. Dengan begitu kamu, katanya seikhlas itu kamu menerima dia lagi. Iya, saya bilang nggak apa-apa, saya nggak mau gagal lagi yang ketiga kali lagi. Balilah saya ke rumah, ternyata dikasih lagi sama Allah. Kuat nggak ini saya, keluarga suami saya. Datanglah si perempuan itu bang, lebaran, diterimalah di keluarga suami saya. Saya cuma nelen ludah. Saya marah-marah, jawaban almarhum mertua saya, ya lu harus terima. Ipar saya cuma bilang, ngapain lu marah-marah? Saya cuma diam. Akhirnya berjalannya waktu, saya tetap harus kuat. Saya harus kuat, tapi Allah ternyata kasih jawaban saya bang. Setiap 6 bulan dia kerja, itu jadi dia kerja hanya 6 bulan. Nggak pernah lama. Habis itu nganggur lagi. Setiap dia kerja lagi 6 bulan, dia nggak pernah lama, nganggur lagi. Akhirnya suatu saat, benar itu 6 bulan, dia nggak kerja. Ingat banget saya 3 tahun yang lalu, itu di bulan Januari dia nggak kerja, dia jadi tukang bangunan apartemen. Sampai saya pernah ngerasain ngegojek bang, dengan dia kecelakaan. Padahal saya nggak punya akun, Dia bilang, ngapain? Bang, udah lu diem aja di rumah, lu jagain anak lu, gue yang ngegojek. Ditanya sama penumpang, kenapa mbak ini? Iya, suami saya kecelakaan.
Saya berusaha setiap saya nge-Gojek itu saya puasa Senin Kemis. Setiap ada penumpang, saya pas mau azan maghrib, saya berhenti. Maaf ya Bu, saya beli minum dulu. Mbaknya puasa? Iya. Ini Mbak nggak apa-apa, nggak usah dibayar. Biar saya yang bayar. Saya berpikir ya udah rezeki bukan dari duit aja, tapi ya dari. Sampai suatu saat itu pas saya lagi narik itu ada yang ngasih tip saya 250.000. Saya nggak nyangka itu. Saya langsung beliin susu. Badan saya waktu itu hampir ya Bang ya, hampir 45 kilo karena pikiran. Dan saya tidak pernah selama saya berumah tangga dari awal almarhum sampai suami saya yang sekarang, saya nggak pernah cerita sama keluarga siapapun. Jadi keluarga mama saya karena dekat sama saya juga mereka taunya saya senang aja. Gimana kabarnya? Baik. Saya nggak pernah sama sekali. Pada keluarga mama saya banyak yang Islam juga. Tapi saya berpikir jangan sampai mama papa saya tahu. Akhirnya di bulan Februari itu suami saya sakit. Pas waktu itu COVID baru 2000-an berapa itu terakhir. Selama 6 bulan nggak bisa bangun pakai pampers. Saya harus ngidupin sendiri Bang. Dengan cara apa? Saya ngurut. Minjem sana, minjem sini untuk motor. Saya nggak punya motor. Pinjam ipar saya, dibilang jangan, nanti laki gue marah. Minjam ini nggak bisa. Akhirnya pinjam tetangga. Tetangga saya alhamdulillah ada yang baik. Pakai aja Mama Adeva, nanti gantian sama saya. Pinjam ke sini sampai ke daerah Ciampea saya pinjam. Saya jalanin sendiri. Karena apa? Saya harus nyari duit untuk beli pamper suami saya. Selama 6 bulan dia sakit. Saya harus berobat terus kan dia. Kena infeksi lambung, lever, sama infeksi paru. Saya nggak tahu kenapa Allah selalu kasih saya kekuatan. Akhirnya kayak nama bilang, nggak boleh kayak begitu. Allah tidak mengajarkan. Tetaplah senyum. Tetaplah minta sama Allah. Kamu masih punya Allah. Kamu harus berpikir yang terbaik. Allah pasti punya rencana yang terbaik buat kamu. Nggak ada sama sekali Bang. Saya malah yakin sampai saat sekarang ini Allah memberikan yang terbaik buat kehidupan saya. Nggak ada sama sekali. Kenapa saya bilang saya masih yakin Allah masih bisa memberikan. Anak saya aja ini yang dibilang yang harus dioperasi, dia nggak jadi operasi. Dan dia bisa memperingatkan terperingkat anak pintar satu sekolah. Saya yakin, saya nggak menyesal sama sekali. Sampai mama saya kemarin itu aja kita sambung ulangnya. Mama kemarin H-2 itu papa saya meninggal. H-2 mau lebaran, saya disuruh pulang ke Manado. Tapi satu syarat, saya harus lepas atribut saya. Saya telepon Kang Asep. Kang gimana nih Kang? Ustadz mana yang harus bisa saya hubungin untuk ngedampingin saya? Oh ya Mbak Selika, waktu itu Kang Asep lagi sakit. Saya telepon-teleponan. Mau kayak gimana katanya kayak gitu. Sampai Bang Hegar itu udah. Lo perlu tiket gimana? Kalau lo bisa tiket sendiri apa perlu buka atribut? Iya Bang, sama. Udah, akhirnya saya bilang sama Allah, ya Allah sudah, lebih baik saya mengalah, lebih baik saya nggak usah lihat papa saya daripada saya harus ribut. Saya nggak mau keributan, saya bilang. Sampai adiknya papa saya marah-marah. Apa susahnya sih nanti di bandara dilepas? Saya bilang saya nggak mau. Kebetulannya lagi keluarga mama saya mendukung saya. Mikir Adeva, kasihan Adeva kalau lu tinggal. Nanti lu pulangnya gimana? Nanti berapa lama di sana? Nanti di sana disandra lagi. Apa mereka udah berpikir seperti itu? Jadi berpikir ya sudahlah, mungkin Allah yang kasih yang terbaik buat saya. Jadi saya sekarang kalau abang tadi bilang saya nyesel, nggak ada satupun setitik pun dalam darah daging saya itu saya nyesel. Karena saya senang, saya yakin Allah pasti memberikan saya yang terbaik dalam rumah tangga saya. Saya yakin Allah punya takdir yang terbaik untuk kehidupan saya. Kenapa saya bilang kayak begitu? Dengan adanya kayak begini, setelah papa saya meninggal, Allah kasih jawaban. Mama saya bisa berkomunikasi baik dengan saya, anak-anak saya bisa berkomunikasi baik dengan saya. Jadi saya yakin. Jadi Allah memberikan saya menjadi wanita kuat ya. Wanita yang maksudnya nggak harus dikit-dikit nangis gitu. Selagi saya masih bisa menjalankan. Makanya kalau misalnya, maaf Bang, kalau misalnya suami saya begini, saya cuma bilang sama Adeva, tenang. Masih ada Allah sama Umah. Dedek perlu apa? Minta sama Allah. Dedek perlu sepatu Umah buat sekolah. Kemarin, jujur, waktu pas suami saya nggak kerja, kita ada keperluan. Saya cuma bilang, ya Allah, tolong bantu saya.
Ternyata apa? Allah kasih itu nurut terus-terusan bang. Masya Allah. Hampir tiap hari, sehari dua. Saya nggak tahu jumlahnya berapa. Cuma aku pengen punya sepatu. Iya, nanti kita beli anak. Minta sama Allah, sabar. Nah, Saya bilang, jangan ngeluh, nggak boleh. Cuma aku ini, ya nanti kita beli ya. Jangan lihat orang punya. Nanti Dedek kepengen kok. Pasti Dedek mau ada. Saya selalu ajarkan seperti itu. Karena saya yakin Allah tidak akan memberikan kelebihan, memberikan masalah melebihi batas kemampuan saya. Dan Allah tidak akan mempermalukan saya di depan banyak orang. Saya yakin. Tuh, teman-teman mu'alaf yang mungkin ya, sebenarnya mu'alaf itu terus ya, kita dibilang mu'alaf, sebenarnya mu'alaf itu cuma 3 bulan ya, selanjutnya itu udah Islam ya. Tapi kadang yang Islam dari lahir aja dikasih Allah itu Masya Allah banget ya, kalau niat hijrah ya. Intinya jangan lupa sholat 5 waktu ya, terus tahajudnya, duhanya, ditambah istiqorohnya yang terbaik, minta sama Allah yang terbaik, terus ditambah salawat, sering-seringlah salawat, mengucapkan istighfar, mengucapkan kata-kata Allah lah. Insya Allah Allah kasih yang terbaik. Jangan selalu mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Setahu saya Allah tidak suka lihat umatnya yang selalu mengeluh, tapi mintalah sama Allah yang terbaik. Pasti Allah punya rencana, karena prinsip saya pribadi, Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi batas kemampuan kita. Gitu. Allah sedang, apa yang Allah berikan cobaan itu, Allah akan, insya Allah akan mengangkat derajat kita. Walaupun tidak langsung, pasti sedikit-sedikit pasti ada jalan. Itu aja sih kalau prinsip saya ya bang, sampai saat sekarang ini. artinya berprasangka baik sama Allah ya Bu. Iya betul, karena saya sendiri juga ada sepupu kemarin sedikit itu, dia Islam dari lahir. Dia bermasalah dengan suami saya, dengan suaminya maaf, dengan suaminya ada masalah dengan suaminya, dia nangis. Saya bilang nggak perlu nangis, sholat, gelar sejadahmu, wudhu. Saya bilang gitu. Apa yang kamu alamin sekarang saya sudah mengalami. Saya bilang, ingat Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi batas kemampuan kita. Dan itu ada di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Quran. Saya mungkin nggak tahu ayatnya atau suratnya, tapi ada itu kata-kata itu. Dan itu yang sampai saat sekarang ini, yang Om Kainama bilang selalu begitu sama saya. Itu pertama kali Om Kainama ngomong. Dan berdoalah seperti ini, kalau Om Kainama bilang, ya Allah ampunilah orang-orang yang menzolimi saya, menyakiti saya, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan itu juga ada di dalam Alkitab dan di dalam Al-Quran. Itu pegangan doa saya cuma itu aja bang. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minas jolimin, itu nggak pernah putus dalam doa saya. Setiap habis sholat itu saya baca hampir 100 kali. Alhamdulillah saya baca itu, Allah kasih semuanya. Ipar saya sama saya berubah, dan dia dikasih sama Allah, Masya Allah banget. Suami saya begitu sama saya, dikasih sama Allah kayak gimana. Jadi saya bilang, saya tidak akan melihat teman-teman itu nggak usah sedih, nggak usah ngeluh, berprasangka hal yang baik kepada Allah.